kapan kita harus bersikap seperti ini? Aku benar-benar ngerasa kehilangan seorang sosok sahabat, partner bisnis. Apalagi melihat akhir-akhir ini sikap kamu seperti menghindar dari aku. Apa kamu bilang sahabat? Lex, sahabat ataupun partner bisnis, nggak ada yang tega mencelakakan sahabatnya sendiri. Berapa kali sih aku harus jelaskan ke kamu, Lydia? Aku nggak pernah punya niat untuk celakain kamu. Kenapa kamu selalu berpikiran kayak gitu sih sama aku? Apa salah aku? Udahlah Lex, kamu nggak perlu ngeles. Aku udah terlanjur kecewa sama kamu. Dan aku udah gak respect sama kamu. Lydia, kita ini sudah lama berpartner. Sudah lama kita jadi rekan bisnis. Bahkan kita sudah jadi sahabat. Apa kenangan indah selama itu tidak ada terbesit di pikiran kamu sama sekali? Kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Kamu ngomong seperti ini karena kamu masih tergantung sama perusahaanku kan? Lydia, memang betul saat ini perusahaan aku bergantung sama perusahaan kamu. Tapi bukan berarti niat aku kesini untuk bicara baik-baik sama kamu karena itu. Gak ada sama sekali. Kok bisa kamu melupakan semua kenangan itu sih, Lydia? Kamu lupa apa? Gak ingat membangun usaha kita bersama. Dari kita susah, kita masing-masing membangun bisnis kita bisa sampai seperti ini. Kamu benar-benar seorang sosok sahabat bagi aku. Kamu tahu kan, setiap kali aku punya masalah, aku selalu minta tolong sama kamu. Kamu satu-satunya orang yang kupercaya. Lydia, masa iya kenangan seperti itu bisa lupa begitu aja sama kamu? Pak Bos masih mikirin Putri sama Nonmel? Harusnya malam ini saya dinner sama Mimi nih, Jo. Cuman Mimi tiba-tiba cancel karena mau langsung pulang karena ada temannya dari Surabaya. Nggak jadi dinner deh, padahal saya mau ngomongin masalah anak-anak. Nggak enak kalau di rumah. Malah suasananya lagi begini. Saya ada ide, Pak Bos. Gimana kalau Pak Bos beliin makanan Bu Bos Mimi sama Putri sama Nonmel? Siapa tahu nanti kita makan bersama di rumah, suasana jadi adem. Iya, bener juga ya, Jo. Jo, itu pasti keluar Cafe Andalusia kan? Iya, Pak Bos. Ya udah mampir, Jo. Saya mau beli makanan untuk Mimi sama anak-anak sekalian. Oh, baik, Pak Bos. Pak Bos, gimana kalau saya aja yang ke dalam buat beli makanannya? Pak Bos tinggal bilang sama saya aja, mau makan apa? Saya yang pesen makanan sendiri, kamu kayak tau seleranya Mimi aja. Tapi Pak Bos, Pak Bos. Kita langsung pulang atau mau mampir ke tempat lain dulu, Bu? Langsung pulang aja, Pak Udin. Baik, Bu. Aku kepikiran terus sama omongan Alex tadi. Alex bersikeras untuk perbaiki hubungan aku sama dia. Alex juga berusaha ingetin aku sama semua kenangan kita selama kita sahabatan ataupun jadi partner bisnis. Sebenarnya aku nggak suka berselisih sama Alex seperti ini. Tapi tiap aku inget semua ancaman Alex yang ditujukan buat aku nggak bisa terima Alex seperti dulu lagi. Sulit buat aku percaya kalau kamu berubah, Lex. Karena aku tahu gimana sifat kamu. Kamu yang bikin hidup aku nggak tenang sampai aku harus minta bantuan bodyguard untuk ngawal aku. Bentar, Jo, saya angkat telepon dulu. Iya, Pak Bos. Yes, gimana jadinya? Ya, oke. Iya, besok kan meeting sama orang Korea. Gue nggak salah lihat. Itu kan
Bu Bos Mimi? Beneran? Itu Bu Bos Mimi kan? Tapi ngapain Bu Bos Mimi sama si Warek-Warek di sini? Waduh, kalau Pak Bos lihat bisa perang dunia ketiga ini. Oke, thank you. Hei, kamu ngapain di sini? Pak Bos, kayaknya kita mendingan cari makanan di luar aja, Pak Bos. Ini soalnya udah sold out, udah habis makanannya. Ya. Kenapa kamu ngatur saya? Enggak. Enggak, Pak Bos. Maksud saya makanan di sini itu udah habis semua. Mendingan kita ke kafe lain aja. Saya mau di sini. Pak Bos, Thank you. Mel kayaknya itu curiga. Apakah Putri itu adalah Aurel? Apakah Aurel itu adalah Putri? Mimi? Pipi? mana sih tuh orang? Lama banget ya. What are you doing here? Ngapain kamu di sini? That is my motorcycle. Pak Regar, saya datang ke sini mau ngasih peringatan buat Pak Regar. Saya minta Pak Regar jangan ganggu lagi Bu Bos Mimi saya ya. Pak Regar jangan jadi pebinor. Pebinor? Apa tuh Pebinor? Persatuan olahraga apa? Kok olahraga sih? Hah, susah ngomong sama Pak Regar. Pebinor itu maksudnya perebut istri orang, Pak Regar. Oh itu. Dengerin ya. Yang ada juga bos itu yang ngerebut my future wife. Tahu nggak? Yang ngerebut saya, yang nikung saya. Loh, kok jadi Pak Bos saya sih? Alah, udahlah Pak Regar. Nggak usah ngeles. Yang jelas sekarang ini Pak Bos saya udah sah menjadi my husband-nya Bu Bos Mimi. Jadi sekarang Pak Regar jangan coba-coba mengganggu Bu Bos Mimi saya lagi ya. Awas loh, kalau sampai Pak Regar mengganggu Bos Mimi saya lagi, Pak Regar akan tahu akibatnya. Wih, seram. Serem kan? Udah gitu aja pokoknya. Oke. Saya nggak ada waktu lagi. Ya udah. Permisi. Sopir aja. Pelaku, dasar, rambut mie goreng. Loh, kok ini? Dasar pengganggu. Tadi itu Pak Regar kan ngajakin Mimi ketemu, Pi. Jadi katanya mau ngomongin masalah Putri karena kan Pak Regar itu khawatir sama Putri. Sejak pangeran amnesia yang ada Putri itu sering banget galau di kampus, Pi. Makanya Pak Regar khawatir. Iya, maaf kalau Mimi bohong ke Pipi. Pipi nggak marah kok. Tapi lain kali kalau ada apa-apa bicara sama Pipi jujur. Nggak usah pakai bilang bohong lagi. Ketemu sama temannya dari Surabaya. Pokoknya kalau masalah anak-anak, Pipi nggak akan larang kok. Ya? Iya, Pi. Sekali lagi Mimi minta maaf ya, Pi. Ya, Pipi nggak parah. Mana berani Pipi marah sama kamu. Makasih ya, Pi. Mimi minta maaf ya karena belum bisa jujur soal penyamaran Putri, Pi. Aku merasa Mimi seperti ingin menutup-nutupin masalah Putri dari aku. Makanya Mimi sampai bohong kalau ingin ketemu Pak Regar.